Halo semua, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan perbaiki sebuah keyboard ya. Ini merupakan keyboard Z-Friend di modelnya yaitu di ZA68 dengan kerusakan ada beberapa tombol yang error. Ini yang rusak di nomor di huruf TGB ya. Jadi tombol T dia double ya. G B ya. Jadi ini double dan nomor 5. Oke. Jadi satu deret ini itu bermasalah. Oke, untuk tombol yang lain kita coba. Oke, ini jadi kita dapat kesimpulan tombol yang bermasalah yaitu di deretan tombol 5, T, G, dan B ya. Untuk space-nya nggak masalah, T, G, B. T, G, B, dan nomor 5. Oke, langsung kita buka, kita cari permasalahan dari keyboard ini. Oke, kita buka. Untuk membukanya kalian butuh alat obeng ya. Dibuka di tombol, sebagian tombol saja dibuka. Oke, semua baut sudah kebuka dan ini bagian PCB-nya juga kita bisa buka ya. Ini sudah kita cabut knob dari volume dan di sini kalian PCB juga bisa kalian angkat ya dengan cara seperti ini. Ya. Nah, ini dia papan PCB dari keyboardnya. Oke, ini kita lihat tadi untuk yang bermasalah di huruf T, G, B, dan spasi ya dari kita lihat tadi. Jadi seperti ini kita paskan, kita tandain dulu ya yang bermasalah. Oke, kita tandain untuk hurufnya ada di T, G, dan B. Nah, ini space-nya, berarti ini satu. Ini ya. Kemudian ini, dan nomor 5 di bagian atas. Oke, begitu juga bagian depan. Kita tandain biar mudah kita untuk mencari kerusakannya ya. Nah, biasanya untuk keyboard Z-Friend ini sering banget terjadi error ya. Pada kasus-kasusnya sering banget terjadi error. Nah, penyebabnya apa? Oke, penyebabnya itu ada beberapa komponen yang di bagian sini. Kemungkinan ada yang konslet ya. Entah itu bagian dioda switch. Ini dioda switchnya cukup banyak ya. Jadi ini dioda switch. Satu dioda ini, satu komponen ini memiliki dua dioda. Jadi dia untuk kontrol dua tombol begitu ya. Jadi di sini ada tombolnya, kemudian di sini ada lampu ya. Nah, untuk semua komponen ini dikendalikan oleh satu chip di sini. Nah, chip ini pengontrolnya dan ini memori ya. Oke, kerusakan itu biasanya terjadi ada komponen yang bermasalah atau yang komponen yang konslet ya. Biasanya itu bisa karena diodanya yang bermasalah atau juga itu pada lampunya. Yang sering itu terjadi pada lampu ya. Jadi lampunya konslet itu menyebabkan masuknya pulsa atau masuknya perintah ke bagian anoda di dioda switch ini ya. Begitu ya. Oke, ini tadi kita cek lagi ya bagian yang bermasalah itu yaitu di TGB. Ini satu jalur sepertinya. Kita lihat di sini dia lurus seperti ini sampai dengan bawah. Nah, untuk controllersnya di mana? Tadi jadi diodanya yang mana yang mengontrol? Jadi kita lihat di sini jalurnya. Ini masuk ke bagian sini controllersnya. Kemudian yang ini switchnya yang ini masuk ke bagian sini nih. Jadi ini satu komponen ini mengontrol dua tombol di sini ya. Kemudian kita lihat lagi di sini juga
bagian ini dikontrol oleh dioda di bagian sisi atasnya ini, dan bagian atasnya ini, yang ini itu dikontrol oleh sebelahnya ya. Untuk bagian sisi atas ini dikontrol untuk mengontrol bagian sisi yang ini kelihatannya nih. Jadi ini kelihatan jalurnya seperti ini, jalur ke sini gitu ya. Oke, kita langsung tes saja menggunakan multitester untuk melihat jalurnya. Saya lihatkan ya, untuk pertama ini terhubung oleh ini ya. Kita lihat di sini dia terhubung oleh, ya terhubung di sini. Jadi ini ada dioda kecil. Ini dioda switching ya namanya. Nah ini yang kontrol ini berarti satu dioda ini dikontrol oleh dioda ini ya. Jadi dua tombol ini dikontrol oleh satu dioda ini. Oke, ini kita lihat lagi yang ini ya. Kita lihat ya, dia dikontrol di sini. Kemudian yang ini dikontrol di sini. Oke ya. Oke, selanjutnya yang ini tidak dipakai kayaknya, yang sebelah kiri. Sebelah kanannya dipakai ya, dipakai ini. Berarti ini satu kesatuan. Dengan cara bagaimana? Jadi kita lihatkan lagi. Jadi ini ada kaki anoda dan katodanya ya. Untuk dioda yang kecil ini, untuk kode body dari dioda ini yaitu di A1 kode diodanya. Kalian bisa lihat datasheetnya ya untuk dioda ini. Jadi kelihatan tidak ya? Di sini kodenya A1. Mungkin tidak terlihat dari kamera, tapi ini terlihat di sini ada kodenya A1 ya di bagian bodinya. Nah, untuk kaki-kaki ini ya, dioda ini ada katoda dan anoda ya. Jadi untuk katodanya di bagian sisi bawah dan anodanya di bagian sisi atasnya. Jadi pulsa masuk dari katoda ke anoda ya. Dan ini antara anoda yang bermasalah tadi itu terhubung ya, antara ini dan ini ya. Setelah saya cek ini terhubung. Jadi ini masuk terhubung mereka semua. Nah, inilah yang menentukan kalau bagian anoda ini ada yang terganggu nih pulsanya, atau ada yang terganggu, mungkin dia masuk karena konslet ya. Mungkin konslet dari lampu masuk ke bagian anodanya ini gitu ya. Biasanya seperti itu yang kejadian yang saya sering perbaiki dari keyboard ini. Nah, konslet ini terjadi pada lampu biasanya. Jadi lampu ini itu ada yang bermasalah. Nah, inilah yang menyebabkan dia masuk arus ke bagian anodanya gitu ya. Karena lampu ini terhubung dengan kaki dari anoda dioda untuk switchnya ini ya. Jadi itulah yang menyebabkan dia bermasalah. Nah, untuk mengetahui mana yang bermasalah, kalian harus lepas dulu kaki resistor 22 ohm yang terhubung anoda yang bermasalah tadi, switch-switch yang bermasalah tadi. Nanti ketika kalian nyalakan, dia akan terlihat di sini nih, lampu mana saja yang redup atau lampu mana yang bermasalah begitu ya. Oke, untuk itu kita harus membuka kaki yang terhubung oleh resistor 22 ohm ini gitu ya. Jadi ini tadi kita temukan untuk resistor yang terhubung dengan kaki anoda, kaki dioda switchnya itu di bagian sini ya, di bagian sini, dan ini dia kakinya ya. Kita lihat di sini dia terhubung ya, kita lihat nilainya 22 ohm ya. 1 2 3 ini terhubung ya, sedangkan kita lihat di lainnya tidak ada terhubung begitu ya. Oke, ini kita lepas dulu, nanti kita akan lihat nih mana aja lampu yang bermasalah gitu ya. Oke, kita buka. Ya, ini dia resistornya, cukup kecil banget ya. Ya, ini dia resistornya. Setelah kalian lepas, kalian bisa coba lagi ke komputer ya. Oke, ini kita colokin, kita lihat ya lampunya mana saja yang menyala redup dan tidak ya. Nah, ini modenya masih seperti ini, kita harus ganti mode dari lampunya.
Nah, jika seperti ini kan tidak terlihat ya mana yang lampu yang bermasalah, makanya kita ubah mode lampunya dengan cara seperti ini, FN dan tanda pagar seperti ini ya. Oke. Nah, ini terlihat ya. Jadi ini lampunya terlihat kalau kita lepas resistor tadi 22 ohmnya, itu terlihat. Ini kan tadi jalur yang bermasalah itu lampu yang bagian sisi atasnya ya. Jadi bagian sisi atas ini terhubung semua ke kutub anoda dioda yang bermasalah tadi. Dan ini kita lihat di sini ada beberapa lampu yang redup. Yaitu di sini kita lihat ada ini ya. Kemudian yang kita curigai masih satu ya. Kemudian di bagian ini agak redup ya. Coba kita lepas dulu satu di sini ya. Nah, untuk yang bagian ujung ini tidak terhubung sama kaki anodanya. Jadi dia tidak hidup gitu ya. Jadi yang hidup yang kita perlu curigai yang bagian sini aja nih. Jadi bagian sini mana yang menyala nih. Nanti setelah kita cabut ya. Kalau dicabut yang ini nanti memang bermasalah, dia sudah dicabut, kemudian sudah kita cabut, kemudian kita nyalain, dia lampu ini tidak hidup lagi, semuanya tidak ada kebocoran seperti ini ya. Ini menandakan kalau bahwasanya itulah lampu yang konslet begitu ya. Ini ya. Ini kita harus cabut lampunya. Ini lampunya ya. Ini lampunya sudah kita cabut ya. Selanjutnya kita coba lagi apakah lampu bagian atas ini masih menyala. Jika masih menyala, kita harus mencabut lagi. Kita buat dia di mode hanya satu lampu yang menyala begitu ya saat diklik gitu ya. Nah, mode seperti ini. Terlihat dari layar kaca ini ada satu lagi ternyata lampu yang bermasalah. Di sini masih redup ya. Dan ini sepertinya masih ada yang konslet ya. Jadi yang ini juga kita cabut nih karena ini kelihatan banget dia tidak terang dibandingkan yang lainnya ya. Jadi kalian bisa mendiagnosanya seperti itu ya. Jadi dia harus dicabut juga yang bagian ini. Jadi ini tadi sudah dicabut dan kita cabut lagi bagian yang ini ya. Iya, ini yang kedua, lampu yang kedua sudah kita cabut. Sepertinya masih ada ya yang konslet ya. Terlihat di sini ada satu yang masih redup ini. Di sini kita lihat masih redup ya. Ini perlu dicurigain, perlu kita angkat ya di sini. Ini lampu ketiga kita. Ya, di sini udah sedikit masih menyala ya, menandakan ini masih ada yang bermasalah nih di lampunya. Di sini terlihat lampu birunya sudah mulai berkurang menyalanya ya. Tapi ini terlihat ada satu lagi dot lampu yang tidak menyala terang. Nah, ini kita cabut juga ya. Jadi ini masih terlihat ada biru-biru ya. Ini menandakan masih ada yang konslet nih. Jadi kita coba lagi cabut yang ini. Jadi ini tadi udah 3 lampu, kita cabut lagi satu jadi 4 lampu nih. Oke, kita cabut lagi ya. Iya, ini lampu yang keempat ya. Oke, kita coba lagi. Iya, ini sepertinya sudah tidak menyala lagi ya. Ini menandakan bahwasanya untuk jalurnya sudah tidak ada yang konslet ya. Terlihat dari dot lampunya tidak menyala warna biru bagian sisi atas ya. Yang kita perlu curigai bagian sisi atas, karena bagian sisi atas ini yang terhubung dari anoda dioda yang tadi
bermasalah ya. Dimana itu tombolnya, yaitu tombol ini tadi ya, space, TGB dan nomor 5 ini tadi. Oke, ini sepertinya sudah tidak bermasalah. Langsung kita coba ya di keyboardnya. Kita pasang dulu untuk resistor 22 ohmnya yang kita copot tadi. Oke, ini tadi udah kita cabut lampunya 4 ya. Ini ada 4 lampu seperti ini lampunya. Ini lampu-lampu yang bermasalah. Jadi bentuk lampu itu seperti apa? Lampunya bentuknya seperti ini ya. Dan di kakinya itu terdapat ada tulisan atau kode RGB. Di sini kita lihat ya. Ada RGB tulisannya. Seperti ini. RGB. Dan ini plus. Oke, kita pasang lagi resistor yang kecil ini, resistor 22 ohmnya ke PCB-nya lagi ya. Oke, kita cek lagi apakah kapasitasnya sudah benar, 22 ohmnya apakah sudah terhubung atau belum. Iya, ini udah ya, terhubung 22 ohm. Kita mode buzzer lagi. Ya, dia sudah terhubung. Oke, dia sudah terhubung 22 ohm. Ini kita coba lagi. Kita pasang knop-knopnya. Oke, keyboard kita coba ya. Setelah kita perbaiki tadi, kita copot beberapa lampu. Ada 4 lampu yang kita copot. Ini kita coba ya. Tadi yang bermasalah di huruf T, G, dan B. Dan ini space juga. Ini sudah tidak bermasalah. Dan satu lagi angka 5. Oke, tidak bermasalah ya. Kemudian kita coba semua ya. Untuk memastikan tidak ada lagi kerusakan. Oke, ini sudah jadi ya. Ini sudah bisa kalian pasang lagi bagian sisi bawahnya. Jadi tadi kita sudah buka. Ini ada 4 lampu yang bermasalah. Kalian bisa ganti lampu ini atau kalian bisa copot saja lampunya ya. Untuk link pembelian baik itu lampu maupun dioda ataupun yang lainnya, kalian bisa lihat di deskripsi video ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jika kalian memang membutuhkan untuk perbaikan atau kalian rusak seperti ini ya, kalian bisa servis ke kita atau juga kalian bisa servis sendiri ya. Demikian video ini, jika bermanfaat silahkan like dan share ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. See you guys.